Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen kami Dr. Muflis MAG. Yang terhormat seluruh teman-teman di Pasca Sarjana IAIN Surakarta, terkhusus kelas 1A Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Di sini kami akan menyampaikan makalah kami dengan mengangkat judul pengembangan model dan strategi pembelajaran serta relevansi dengan perkembangan abad 21. Ada 4 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian, strategi dan model pembelajaran. Yang kedua, macam-macam strategi dan model pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah dalam mengembangkan strategi dan model pembelajaran. Yang keempat adalah relevansi strategi dan model pembelajaran dengan perkembangan abad 21. Pengertian strategi dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Hierarki model pembelajaran dan strategi pembelajaran dapat kita lihat dalam skema bahan yang kami sampaikan. Model pembelajaran dari pendekatan pembelajaran student of or teacher center, strategi pembelajaran exposition, discovery learning or group individual learning, metode pembelajaran ceramah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Teknik dan taktik pembelajaran spesifik, individual, unik. Itu adalah skema untuk model pembelajaran. Posisi hierarkis dari masing-masing tersebut kiranya dapat divisualisasikan seperti bagian di atas. Yang berikutnya, macam-macam dan model pembelajaran. Strategi pembelajaran macam-macamnya. Yang pertama, direct instruction, strategi pembelajaran langsung. Strategi ini dikatakan direct instruction karena pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang berikutnya, strategi pembelajaran tidak langsung indirect instruction. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dan melakukan observasi pendidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Dan masih banyak lagi yang tertuju pada pembelajaran keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut. Yang berikutnya adalah pembelajaran interaktif. Interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi saling berbagi di antara peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Yang berikutnya, strategi pembelajaran pengalaman.
experiential learning. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuen induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi tersebut melalui pengalaman adalah pada proses belajar, bukan hasil belajar. Strategi ini dapat digunakan baik di dalam maupun di luar kelas. Yang berikutnya, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Yang berikutnya, pembelajaran kerjasama, cooperative learning. Cooperative learning, strategi pembelajaran yang menekan pada proses kerjasama dalam bentuk kelompok terdiri dari 3 atau 5 orang lebih yang akan menempatkan sebuah kelompok itu untuk saling bekerja sama. Yang berikutnya adalah problem solving ataupun strategi pembelajaran pemecahan masalah. Sebagai contoh, memecahkan soal-soal matematika, sedangkan strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dan menggunakan strategi pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu sebagai isi atau konten dari pelajaran, sedangkan pemecahan masalah adalah sebagai suatu strategi. Ciri strategi tersebut yang pertama, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok kecil. Pembelajaran ditekankan pada materi pembelajaran yang mendukung persoalan-persoalan untuk dipecahkan. Siswa menggunakan banyak pendekatan dalam pembelajaran. Hasil dari pemecahan masalah adalah tukar pendapat, sharing di antara semua siswa. Yang terakhir adalah strategi pemindahan informasi baru, elaborasi. Strategi elaborasi proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Berikut macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu seperti yang disepakati oleh Prabowo tahun 2000 halaman 3 mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri, yaitu berpusat pada siswa, student centered. Proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung, serta yang ketiga pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern, yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. Dan masih banyak lagi pakar-pakar yang menjelaskan tentang pembelajaran terpadu. Yang berikutnya adalah model pembelajaran portofolio. Menurut Eric Diges 2000, portfolios are used in various professions together typical. Art students assemble a portfolio for an art class. Portofolio merupakan kumpulan dari karya siswa sebagai hasil belajarnya. Portofolio selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa, serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan, juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran. Stikin 1994 halaman 20. Yang berikutnya adalah model pembelajaran afektif. Belajar dipandang sebagai upaya sadar seorang individu untuk memperoleh perubahan perilaku, serta secara keseluruhan baik aspek kognitif, afektif, psikomotor. Namun hingga saat ini dalam prakteknya proses pembelajaran sekolah tampaknya lebih cenderung menekankan pada pencapaian perubahan aspek kognitif intelektual yang dilakukan melalui berbagai bentuk pendekatan, strategi, dan model pembelajaran tertentu. Sementara pembelajaran yang secara khusus mengembangkan kemampuan afektif tampaknya masih kurang dan perlu mendapat perhatian yang lebih dalam masa-masa sekarang. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam mengembangkan strategi dan model pembelajaran. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah komponen pertama untuk pengembangan kurikulum adalah urutan kegiatan pembelajaran. Komponen yang kedua adalah metode pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran.
Langkah-langkah dalam mengembangkan strategi dan model pembelajaran dapat kita lihat urutan-urutan kegiatan yang meski kita lalui dari tiap langkah harus kita terapkan. Yang pertama adalah urutan kegiatan pembelajaran. Mengurutkan kegiatan pembelajaran dapat memudahkan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Guru dapat mengetahui bagaimana ia harus memulainya, menyajikannya, dan menutup pelajaran. Yang kedua, metode. Metode pembelajaran apa yang dipilih dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kita harus dapat menentukan media apa yang akan digunakan. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media dapat berbentuk orang, dalam artian di sini adalah pendidik, alat-alat elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah waktu tatap muka. Kita harus memperkirakan waktu tatap muka. Kita harus tahu tiap pertemuan itu diisi dengan pembelajaran yang apa, biar dalam pelaksanaannya nanti apa yang kita lakukan adalah tepat waktu. Yang terakhir adalah pengelolaan kelas. Kelas adalah ruangan belajar, lingkungan fisik dan lingkungan sosio-emosional. Di lingkungan fisik meliputi ruang kelas, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana atau alat-alat lain, dan ventilasi dan pengaturan cahaya. Ini terkait dengan sarplasnya terpenuhi atau tidak, sesuai SNP atau tidak. Yang berikutnya adalah relevansi strategi dan model pembelajaran dengan perkembangan abad 21. Ada tidak keterkaitan tentang pengembangan model dan strategi pembelajaran tersebut dengan abad 21 yang sekarang ini memang sedang yang sekarang ini merupakan isu-isu yang sangat penting, sangat bagus, sangat baik untuk dibahas. Strategi apa yang dilakukan guru menghadapi abad 21 atau revolusi industri 4.0? Seperti yang kita tahu, sistem pembelajaran pada abad 21 ini merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan saat ini menuntut sekolah untuk merubah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik, teacher-centered learning, menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Hal ini sesuai dengan tuntutan dunia masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan tersebut diantaranya adalah kecakapan memecahkan masalah problem solving, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi. Kecakapan ini bisa dimiliki oleh peserta didik apabila pendidik mampu mengembangkan rencana pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Selain peralihan sistem pembelajaran, pada abad ini terjadi pergeseran tujuan pendidikan di mana abad ke-20 yang dikenal sebagai era industri, penyelenggaraan pendidikan bertujuan hanya untuk mempersiapkan manusia dalam dunia sederhana, linear, dan predictable, dapat diramalkan. Menuju abad 21 akan beralih menjadi era informasi. Tujuan pendidikannya pun berubah, diantaranya adalah mempersiapkan manusia dalam dunia pasang surut, dinamis, unpredictable, tidak bisa diramalkan, mengedepankan perilaku yang kreatif, dan menghasilkan inovator. Dengan demikian, model sekolah pada abad ini mengharapkan pendidikan dapat menjadikan individu-individu yang mandiri sebagai pelajar yang mandiri. Yang berikutnya adalah strategi guru. Strategi guru ada 5. Yang pertama adalah membantu siswa dalam belajar. Learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together.
Yang kedua adalah adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran di kelas. Pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa. Yang ketiga adalah penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter dari tahun 2010. Yang keempat, melek teknologi. Artinya pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan siswa tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa, menjadi guru afektif. Guru afektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Yang berikutnya, 4 strategi pemerintah menegakkan KBM di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita alami saat ini, mungkin dalam kurun waktu ratusan tahun, mungkin ini termasuk hal yang istimewa karena pada masa ini kita terkena wabah COVID-19, di mana aspek pendidikan pun secara langsung dan tidak langsung tetap terpengaruhi dan terkena dampaknya dari pandemi COVID-19. Pemerintah melancarkan 4 strategi dalam pendidikan. Yang pertama, 4 pokok utama strategi yang diusung Kemendikbud. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Yang kedua, pendidikan kecakapan hidup kepada peserta didik. Yang ketiga, kecakapan yang sesuai minat dan kondisi peserta didik. Yang keempat adalah penilaian kualitatif bersifat motivasi. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan mencanangkan program Merdeka Belajar. 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar adalah: yang pertama, penyelenggaraan ujian sekolah berbasis nasional. Di tahun 2020, ujian akan diselenggarakan oleh sekolah. Ujian yang dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Ujian dalam bentuk tertulis seperti portofolio dan penugasan. Yang kedua, penyelenggaraan UN tahun 2020 untuk terakhir kalinya. UN berubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. AKM terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa, literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, Menteri Pendidikan mencanangkan penyederhanaan RPP. Guru dapat bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat, PPDB sistem zonasi tetap digunakan. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, jalur prestasi atau sisa 0 sampai 30%. Peralihan dari era industri menjadi era informasi. Keterampilan pada era informasi ini dinilai penting untuk dikuasai oleh peserta didik untuk dapat hidup lebih baik di abad 21. Keterampilan ini dikaitkan dengan kondisi iptek, lingkungan, geografis, sosial, budaya, dan ekonomi, dan semakin ketatnya persaingan antar manusia sedunia. Maka dari itu, pada masa pandemi COVID-19 ini, dalam masa pandemi ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita akan lebih berusaha untuk menguasai ilmu dan teknologi dan berusaha untuk berinovasi agar pendidikan tetap berjalan dan tetap menghasilkan output yang kritis, yang ahli teknologi, dan dapat menghadapi
era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Demikian makalah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.